Cerita dimulai dari Sasuke dan Orochimaru bersama Minato benar-benar kesulitan melawan Jubi yang ada di depan mereka. Saat itu Minato hampir kehabisan cakra melawan Jubi, dan dia sudah kehabisan ide agar bisa mengatasi ancaman ini. Sedangkan Orochimaru juga bernasib sama. Semua jutsunya tidak berguna di depan Jubi. Saat itu Sasuke mengatakan kepada mereka berdua agar tidak terlalu jauh di dekatnya, sebab kali ini dia akan menggunakan ke-9 biju untuk melawan Jubi. Tapi pada saat menggunakan Mangekyo Sharingan-nya, tiba-tiba resonansi terjadi. Sasuke bisa melihat apa yang dilihat Obito di dalam dimensi Boruto. Sontak menyaksikan itu dia terkejut. Semua terlihat jelas di sana. Sasuke menyaksikan Boruto palsu itu bertarung serius melawan Obito dan Hidan bersama Nagato, dan dia melihat mereka bertiga sedang dikurung di suatu tempat. Melihat Sasuke yang tiba-tiba terdiam, Orochimaru berkata, "Lagi-lagi kau seperti ini? Kali ini ada apa? Lihatlah ke depan." Jubi kembali mengeluarkan Jubidamanya. "Kita tidak punya waktu untuk menghindar." Sasuke yang mendengar itu langsung tersadarkan saat Orochimaru berkata demikian. Melihat Jubi akan menyerang mereka, Sasuke menggunakan segel jutsu di tangannya. Dia mengeluarkan naga petir dari atas langit, dan hendak menyambar mata Jubi. Melihat serangan Sasuke, Jubi tanpa ragu melepaskan Jubidamanya ke arah mereka semua, termasuk ke arah naga petir yang hendak menyambar matanya. Alhasil, naga petir itu langsung hancur, dan Jubidama mengarah ke mereka semua dengan cepat. Sasuke yang menyaksikan itu langsung berlari kencang untuk menghindar dan diikuti Minato dan Orochimaru. Tapi pada saat Jubidama itu semakin mendekat, tiba-tiba satu Jubidama raksasa tersebut terpecah menjadi ratusan bagian dan langsung mengincar mereka bertiga, sehingga tidak ada jalan kabur dan lari akibat serangan gila ini. Sasuke yang melihat nyawa mereka terancam, dia mengeluarkan kedua Mangekyo Sharingan-nya. Tiba-tiba Sasuke dapat mengeluarkan portal dimensi di depannya. Bahkan dia juga terkejut saat melakukan itu, tapi melihat Jubidama semakin mendekat ke arah mereka bertiga. Sasuke berkata dengan nada serius, "Masuklah ke depan jikukan ini. Aku tidak tahu kita akan kemana, tapi kekuatan mata aneh ini spontanitas keluar saat aku ingin mengeluarkan Susanoo. Tapi jikukan ninjutsu yang keluar." Orochimaru yang mendengar itu langsung menoleh ke belakang. Jubidama semakin mendekat dan akan menghancurkan mereka semua. Saat itu dia berkata, "Aku tidak suka dengan cara ini, tapi kita tidak punya pilihan. Untuk kabur, aku harap jikukan ini bukan membawa kita ke neraka." Setelah berkata demikian, Orochimaru menjadi orang pertama yang masuk ke dalam jikukan tersebut, dan disusul Minato dari belakang. Sedangkan Sasuke ingin melakukan satu hal sebelum masuk ke jikukan tersebut. Dia mengeluarkan pedang dari jubahnya dan menjatuhkannya ke bawah. Setelah melakukan itu, Sasuke langsung masuk ke dalam jikukan tersebut, dan mereka semua berhasil kabur. Alhasil, ledakan Jubidama tersebut menghancurkan seluruh daratan Konoha. Walaupun mereka sudah di dalam dimensi yang berbeda, Sasuke masih bisa merasakan getaran ledakan itu, sebab dia terhubung dengan pedang yang dia tinggalkan di Konoha sebelumnya. Saat itu Sasuke dan yang lainnya berada di tempat yang sangat aneh. Seluruh tempat ini terpampang ornamen dan simbol klan Uchiha. Semua yang ada di sana kebingungan di mana mereka saat ini. Tapi berbeda dengan Orochimaru, dia langsung berkata, "Jadi begitu? Ini bukan dimensi seperti milik Boruto. Kita masih di dalam Konoha, lebih tepatnya di bawah tanah tempat leluhur Uchiha. Sebab itu kita bisa merasakan getaran dari Jubidama ini. Jika kita tidak ada di bumi, tentu saja kita tidak dapat merasakannya. Tapi Sasuke, apa kau tahu tempat apa ini? Ini seperti tempat kuil prasasti Uchiha, tapi sedikit berbeda." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Bisakah kau tutup mulutmu? Aku masih belum bisa bernafas normal akibat Jubi bodoh itu. Terpenting sekarang kita semua selamat. Aku tidak peduli di mana ini." Minato yang mendengar itu berkata, "Benar Orochimaru, kita berada di bawah tanah yang dalam, bahkan sangat dalam. Apa ini semacam tempat rahasia? Atau ini sisa peninggalan markas Madara?" Orochimaru yang mendengar itu menjawab, "Aku kira Madara tidak akan membuat simbol Uchiha sebesar itu di markasnya, apalagi dia sangat benci dengan klannya. Benar begitu kan Sasuke?" Sasuke yang mendengar itu tidak memperdulikan obrolan mereka berdua. Dia masih mencari tahu fenomena apa yang bisa membuatnya dapat melihat apa yang dilihat Obito. Tapi Sasuke tidak mau menyampaikan ini kepada Minato dan Orochimaru. Pada saat ingin mencoba terhubung lagi dengan penglihatan itu,
Tiba-tiba dari depan mereka, semua muncul mantra segel jutsu di depan dinding tersebut. Menyaksikan hal ini, Sasuke dan yang lainnya langsung bereaksi, mereka langsung berwaspada. Tapi tidak lama kemudian, muncul asap tebal di depan mereka semua. Dan muncul satu orang dari asap tersebut sambil memegang pedang di tangannya. Orochimaru yang menyaksikan ada bahaya di depannya. Dia langsung mengeluarkan ular raksasa miliknya, dan hendak melilit orang itu. Tapi pada saat melakukannya, ular Orochimaru hanya bisa menembus objek orang itu. Ternyata orang yang ada di depan mereka adalah roh atau jiwa dari seseorang yang bergentayangan. Saat itu orang tersebut berkata, "Jadi kau yang menggunakan mataku? Cukup menjijikan saat kau terlalu bebas menggunakannya tanpa tahu siapa pemiliknya." Mendengar itu, mereka semua terkejut, termasuk Sasuke saat menyadari kalau mereka bertemu dengan pemilik Mangekyo Sharingan yang digunakan Sasuke saat ini. Saat itu Minato berkata, "Siapa kau? Aku tidak pernah melihat kau sebagai Uchiha di masa lalu. Apa kau, rekan Uchiha Madara?" Orang misterius yang mendengar itu menjawab, "Aku adalah ayah dari orang yang kau sebut itu. Aku adalah leluhur Uchiha pertama, jadi jaga bicaramu di depanku." Sasuke yang mendengar itu kaget. Ternyata Mangekyo Sharingan yang dia pakai selama ini adalah milik ayah Madara. Berbeda dengan Orochimaru, dia langsung tersenyum saat mendengarkan itu. Bahkan dia berkata, "Akhirnya rasa penasaranku tercapai, pantas saja Obito bisa menyimpan ini, tapi kekuatan Mangekyo milikmu luar biasa. Tapi sebelum itu, aku ingin minta maaf padamu karena menyerangmu tadi, aku hanya refleks saat melihat orang asing muncul tiba-tiba seperti itu." "Bagaimana Sasuke? Apa kau sudah mengerti? Ini waktu yang pas untukmu bagaimana cara menggunakan kekuatan sejati Mangekyo miliknya? Aku tidak menyangka akan bertemu langsung dengan ayah Madara, benar-benar menarik." Sasuke yang mendengar itu berkata, "Apa ini jiwamu? Berapa lama kau bisa bertahan dengan wujud seperti ini? Aku akan menyingkatkan waktuku untuk bertanya beberapa hal padamu jika kau punya sedikit waktu." Ayah Madara yang mendengar itu membalas, "Siapa namamu? Kau sepertinya sedikit angku berbicara seperti itu di depanku. Apalagi kau menggunakan Sharinganku." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Namaku adalah Uchiha Sasuke. Anggap saja aku mantan rekan Madara. Saat ini kami tidak punya waktu banyak. Aku kira kau sudah tahu apa yang sedang kami alami." Ayah Madara yang mendengar itu berkata, "Ya, aku melihatnya, bahkan aku sudah mengetahui hal ini akan terjadi bahkan sebelum ini terjadi. Anggap saja aku bisa melihat masa depan dengan sangat jelas menggunakan mata itu." Sasuke dan yang lainnya langsung terkejut saat mendengarkan ucapan tersebut. Bahkan Sasuke langsung terdiam. Saat itu Minato berkata, "Melihat masa depan? Apa itu kekuatan Mangekyo Sharinganmu? Bukannya Jippo satu-satunya kekuatan yang bisa melihat masa depan?" Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Jippo sedikit merepotkan jika kita berkaca dengan kekuatan Kashinkoji. Kekuatan itu tidak terlalu akurat sepenuhnya. Tapi jika berbicara tentang kekuatan setiap Mangekyo, aku kira itu bukan hanya bualan biasa. Apa kau bisa menjelaskan lagi detailnya, sang leluhur Uchiha?" Sasuke yang mendengar itu tiba-tiba berkata, "Bukan hanya bisa melihat masa depan, tapi terhubung dengan semua orang yang memiliki Sharingan. Dan kau bisa mengintip apa yang mereka lihat, benar begitu kan?" Ayah Madara yang mendengar ucapan Sasuke menjawab, "Kau benar, sepertinya mata itu bisa langsung beresonansi denganmu. Apa kau sudah terhubung dengan orang lain?" Sasuke yang mendengar itu berkata, "Kau benar. Aku bisa melihat apa yang dilihat Obito di dalam dimensi yang berbeda dari sini. Tapi untuk melihat masa depan, aku masih belum dapat mengaksesnya." Ayah Madara yang mendengar itu membalas, "Walaupun aku sekarang adalah roh bergentayangan di depan kalian, tapi aku bisa melihat dengan sangat jelas masa depan seperti apa yang sudah menunggu kalian semua. Tapi satu dari kalian tidak memiliki akhir yang baik. Aku tidak mau menceritakan detailnya. Aku tidak mau merubah masa depan saat membicarakan itu pada kalian. Ikutlah denganku, tempat ini memang sudah aku siapkan di masa lalu untuk menemui kalian bertiga di sini, khususnya kau Uchiha Sasuke." Setelah dia berkata demikian, dia perlahan berjalan dan menyuruh mereka semua untuk mengikutinya. Orochimaru yang menyaksikan itu kegirangan. Melihat wajah senang Orochimaru membuat Sasuke berkata, "Ada apa? Sepertinya kau terlalu bersemangat. Apa ini kesukaanmu?" Orochimaru yang mendengar itu membalas,
Bukankah itu sangat menarik? Ada kekuatan Mangekyo Sharingan yang dapat melihat masa depan? Aku tidak sabar kau bisa menggunakan kemampuan itu. Apalagi dia tidak membual sama sekali. Aku tak menyangka Obito bisa menyimpan matanya dan aku menemuinya untukmu. Kau seharusnya berterima kasih padanya. Sasuke yang mendengar itu membalas. Jangan mengucapkan hal bodoh. Dia bisa mendengarkan suaramu, apalagi dia ingin membawa kita ke suatu tempat, teruslah berwaspada. Tidak ada satupun yang pasti di depan kita saat ini. Ayah Madara yang mendengar itu membalas. Aku suka kau sangat berhati-hati padaku. Tapi jangan khawatir, aku ada di pihak kalian untuk membantu masalah ini. Walaupun masa depan kalian bertiga akan tragis akibat kalian lengah terhadap sesuatu, khususnya kau Orochimaru. Mendengar ucapan itu, Orochimaru langsung tertawa dan berkata, "Hei ayolah jangan menggodaku. Bisakah kau sedikit memberitahukan masa depan buruku? Jangan buat aku jadi penasaran, benar begitu kan Sasuke?" Sasuke yang mendengar itu membalas, "Dasar bodoh, kau benar-benar berisik." Beberapa saat kemudian, Ayah Madara membawa mereka ke suatu tempat. Saat itu banyak sekali orang yang berkumpul di sana dan mereka semua memakai atribut Uchiha di pakaian mereka. Menyaksikan pemandangan tersebut membuat Sasuke dan yang lainnya sangat terkejut. Bahkan Sasuke berkata, "Apa maksudnya ini? Mengapa banyak orang dengan Sharingan berkumpul satu tempat di depan sana? Aku harap kau tidak ingin menjebakku." Ayah Madara yang mendengar itu membalas, "Jangan khawatir Sasuke, tidak ada satupun dari mereka yang hidup, mereka adalah bawahanku yang setia, dan memberikan tubuh mereka untukku setelah aku menceritakan tentang masa depan ini dan mereka mendukungku sampai-sampai melakukan ini." Minato yang mendengar itu berkata, "Apa maksudnya? Apa mereka semua hanyalah mayat? Tapi kenapa mata mereka terbuka, apalagi semuanya Sharingan? Penjelasanmu sedikit tidak masuk akal bagiku." Ayah Madara yang mendengar itu membalas, "Mereka memang mayat. Tapi Sharingan milikku yang kau pakai sekarang Sasuke dapat mengendalikan mereka semua. Orang-orang yang ada di sini adalah orang terpilih. Aku bukan sembarangan merekrut mereka, aku memilih yang terkuat dari yang terkuat. Bahkan jika mereka bersatu membantumu, Otsutsuki yang merepotkan kalian selama ini bisa diatasi." Orochimaru yang mendengar itu berkata, "Luar biasa. Padahal kami tidak pernah menyinggung nama Otsutsuki di depanmu, jadi kau juga mengetahuinya. Sepertinya kita mendapatkan bala bantuan yang luar biasa hebat Sasuke, ini akan menjadi sangat menarik." Angin terlalu cepat berubah, padahal beberapa menit sebelumnya kita hampir hancur akibat Jubidama. Benar-benar takdir yang sangat menarik buatku. Sasuke yang mendengar itu membalas, "Aku tidak percaya kau bisa sejauh ini melakukannya di masa lalu untuk melihat masa depan. Tapi Mangekyo yang aku pakai adalah Eternal Mangekyo Sharingan. Jika aku memiliki sel Hashirama, aku kira mata ini bisa berubah menjadi Rinnegan yang baru." Ayah Madara yang mendengar itu membalas, "Mata milikku sudah mengalami modifikasi berulang kali. Aku melakukan hal yang sedikit kasar di masa lalu. Aku mengambil mata bawahanku di masa lalu dan mengambil setiap kekuatan Mangekyo mereka dan menggabungkannya menjadi satu di mata ini. Jadi sebab itulah kau bisa menggunakan kekuatan yang sangat banyak. Mangekyo biasa hanya dapat menggunakan satu kekuatan yang berbeda. Tapi milikmu memiliki 10 kemampuan yang berbeda, yang paling tertinggi adalah di mana kau bisa melihat masa depan dengan sangat jelas tanpa tertutup sedikit pun sepertiku." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Baiklah, aku mengerti dengan sangat jelas tentang mata ini. Tapi apa rencanamu selanjutnya? Apa aku harus membawa para mayat ini untuk bergabung bertarung denganku?" Ayah Madara yang mendengar itu membalas, "Di atas kita Jubi masih sedang mengamuk dan tidak terkendali. Dari masa lalu saat aku menggunakan kekuatan untuk melihat masa depan dengan mata ini, aku menyaksikan kau menggunakan kekuatan 9 biju dan merubah mereka semua menjadi alatmu. Tapi untuk detailnya aku tidak bisa mengatakan." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Aku sudah pernah menggunakan 9 biju dan menggabungkannya dengan Susanoo. Tapi jika hanya melakukannya kemampuan itu lagi, aku rasa masih akan sangat sulit untuk melawan Jubi yang asli." Ayah Madara yang mendengar itu membalas, "Bukan itu maksudku. Orang-orang ini akan mengendalikan biju yang kau tangkap, dan mereka semua akan menggunakan Susanoo secara bersamaan dan kau yang memimpin mereka."
Saat ini mereka berjumlah 10 orang dan akan ada Susanoo sebanyak 10 dengan lapisan cakra para biju. Itulah yang kusaksikan di masa lalu, dan para bawahanku sudah menyiapkan momen ini untuk masa depan. Sisanya tergantung dirimu yang menentukan jalan akhirnya. Orochimaru yang mendengar itu, membalas, "Luar biasa. Aku tidak menyangka akan melihat Susanoo sebanyak itu. Apa para mayat ini semuanya memiliki Mangekyo Sharingan dan dapat mengaktifkan Susanoo sempurna? Jika iya, maka Jubi bisa kita atasi dengan kekuatan sebesar ini. Benar begitu kan Sasuke?" Ayah Madara yang mendengar itu berkata, "Apalagi kekuatan karma dari Boruto ada di mata itu saat di detik terakhirnya sebelum dia mati memberikan semua cakra karma ke Sharingan itu, yang dimana kau akan mendapatkan semacam pembaharuan. Kekuatan dari mataku, jika kau sudah bisa melihat masa depan, maka saat itu juga Sharingan yang kau pakai akan berubah menjadi buta. Sebab melihat masa depan bukan sesuatu yang mudah untuk dilihat, jadi berhati-hatilah, jangan memaksa dirimu sebelum mencapai batas itu." Setelah Ayah Madara berkata demikian, dia meminta Sasuke untuk mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya. Mendengar perintah tersebut Sasuke berkata, "Aku ingin menghemat cakraku. Apa yang kau ingin perlihatkan padaku saat aku mengaktifkannya? Tidak ada musuh yang mengancam di sini." Ayah Madara yang mendengar itu menjawab, "Saatnya kau membangunkan para pasukanku, bawalah mereka keluar dan lumpuhkan Jubi bagaimanapun caranya." Sasuke yang mendengar itu langsung mengaktifkan Mangekyo Sharingan miliknya, dan benar saja, saat menatap para jasad-jasad yang terkumpul di sana, pola Mangekyo Sasuke kini berubah lagi. Bentuk yang tidak biasa dan cukup mengerikan. Dan beberapa saat setelah melakukan hal itu, muncul cahaya terang yang menyelimuti para jasad Uchiha yang sudah mati, dan mereka perlahan bergerak dan bangkit. Saat itu tanpa bicara, mereka semua berjalan mendekati Sasuke. Saat itu Ayah Madara berkata, "Waktuku tidak banyak, aku bukanlah manusia baik, banyak keburukan di masa lalu saat aku hidup dan membuat kerusakan di bumi ini. Tapi satu hal yang membuatku bangga, aku ingin membantu masa depan dari kehancuran. Satu yang pasti, semua akan kembali seperti awal, dan anak yang kalian sebut Boruto itu, dia akan hidup seutuhnya dan dia hidup bahagia. Tanpa kehilangan apapun, mengenai waktunya, aku tidak bisa mengatakan itu dalam waktu dekat. Sebagai seorang shinobi, kalian sudah tahu maksudku, teruslah bertarung tanpa ragu, itu yang akan menuntun jalan kalian untuk mencapai kemenangan, dan para bawahanku akan membantumu Uchiha Sasuke. Inilah kekuatan asli dari klan Uchiha yang sebenarnya. Dan kau menyadari itu juga, jadi bertarunglah dengan segenap jiwamu. Selamat tinggal." Setelah Ayah Madara berkata demikian, dia langsung menghilang dari pandangan mereka semua. Kini arah angin pertarungan semakin seru, sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka akan menjadi kenyataan yang terjadi. Kini Sasuke mendapatkan balu bantuan yang cukup layak diperhitungkan, leluhur Uchiha membantunya, dan memberikannya 10 anggota Uchiha terkuat di masa lalu untuk membantu Sasuke dalam peperangan ini. Mereka semua tidak membantah, mereka akan patuh seutuhnya tentang apa yang Sasuke nanti katakan. Bahkan Orochimaru yang menyaksikan itu berkata, mata mereka semua bersinar, dan sudah berubah menjadi Mangekyo Sharingan semuanya. Ini pemandangan yang sangat luar biasa. Ternyata klan Uchiha benar-benar tidak bisa dianggap remeh, walaupun mereka sudah mati. Mereka sudah memutuskan untuk melakukan ini membantu masa depan kita. Bagaimana Sasuke? Apa sudah saatnya kita kembali ke atas dan menghadapi Jubi dan menyusul ke tempat Otsutsuki yang menggunakan tubuh Boruto itu? Aku sudah tidak sabar untuk melakukannya. Sasuke yang mendengar itu langsung membalas, "Ya kau benar Orochimaru. Kali ini aku suka dengan semangatmu. Aku tidak menyangka para leluhurku bisa sejauh ini memikirkan masa depan. Aku semakin tidak sabar untuk melihat masa depan dengan mata ini." Setelah Sasuke berkata demikian, dia langsung mengeluarkan Jikuka Ninjutsunya di depan mereka semua. Saat itu Sasuke berkata di depan para leluhurnya, "Ikutlah denganku, kita akan melumpuhkan Jubi bagaimanapun caranya. Bertarunglah seperti yang biasa kalian lakukan dengan kekuatan maksimal kalian. Ikuti seluruh apa yang aku ucapkan. Kalah bukanlah pilihan dalam perang ini." Setelah berkata demikian, 10 leluhur Uchiha langsung masuk ke dalam Jikukan tersebut dan keluar kembali ke desa Konoha, sedangkan Sasuke langsung menyusul dari belakang mereka. Orochimaru yang menyaksikan itu berkata,
Bagaimana Minato? Aku rasa kau cukup beruntung bisa hidup lagi di masa ini dan melihat hal yang tidak masuk akal bisa terjadi. Minato yang mendengar itu membalas. Kau benar, aku merasa kita tidak pernah kalah dalam hal apapun,